Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ruang lingkup biologi untuk materi kelas 10 ya. Untuk pengertian biologi itu sudah bersifat umum. Saya rasa semua kita sudah mengetahui apa itu pengertian biologi, dan biologi itu termasuk salah satu sains ya, di bidang sains. Apa itu sains? Adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di alam dan mempelajari alam apa adanya. Sains sendiri memiliki beberapa ciri-ciri ya. Ada jika dia berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera, memiliki langkah-langkah yang sistematis yang bersifat baku, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, pengalaman nyata atau pengalaman yang diperoleh dari hasil kegiatan. Kemudian hasilnya berupa hukum-hukum yang berlaku umum dimanapun dilakukan, bersifat objektif atau apa adanya, kemudian menggunakan cara berpikir yang logis. Cabang-cabang ilmu biologi ya, di sini bisa kita lihat ada anatomi, bakteriologi, bioteknologi, ya, mikologi, ornitologi, dan selanjutnya zoologi. Kemudian cabang biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Ada biokimia, biofisika, bioteknologi, ya, biomedik, dan gizi. Apa manfaat biologi? Ada manfaat di bidang pertanian, misalnya penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan populasi pertanian. Itu di bidang pertanian. Ada di bidang industri makanan, memanfaatkan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan, contohnya pembuatan nata de coco, pembuatan keju, tempe, dan sebagainya. Di bidang kesehatan, ditemukan metode transplantasi, ya, penemuan bayi tabung, atau mikrologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik. Di bidang peternakan, teknik inseminasi buatan atau kultivasi pada hewan, teknik fertilisasi in vitro. Kemudian manfaat biologi di bidang lainnya, ada pemanfaatan biologi digunakan sebagai senjata biologi, ada cloning, transgenik, proyek genom manusia, dan polusi genetika. Selanjutnya kerja ilmiah ya, atau langkah-langkah metode ilmiah. Ada merumuskan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, analisa data, dan kesimpulan. Ini sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan atau seorang saintis. Kemudian jenis data, ketika kita melakukan suatu riset atau penelitian, kita akan menemukan jenis data kualitatif, ada juga data kuantitatif. Juga ada variabel, kita akan menemui variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat dengan definisinya masing-masing. Kemudian untuk hipotesis atau dugaan, itu ada dugaan sementara atau hipotesis nol ya, yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian ada hipotesis kerja atau HI, satu, menyatakan ada hubungan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel terikat. Ciri-ciri makhluk hidup sudah semuanya mengetahui apa itu. Ciri-ciri makhluk hidup pertama memerlukan nutrisi, memerlukan respirasi, ya, melakukan respirasi. Kemudian iritabilitas. Apa itu iritabilitas? Ya, kemampuan makhluk hidup untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Contohnya suhu, ya, maka ini pembuluh dalam kulitnya akan lebar. Selain itu ada juga contoh, ada tanaman Mimosa pudica atau putri malu. Tanaman ini jika disentuh maka daun-daunnya akan menutup. Ini salah satu contoh iritabilitas.
Selanjutnya ciri yang berikutnya adalah bergerak. Ya, setiap makhluk hidup itu akan melakukan mobile atau bergerak. Kemudian melakukan ekskresi, proses pembuangan limbah tubuh yang dihasilkan dari proses metabolisme. Kemudian reproduksi atau perkembangbiak makhluk hidup biasanya melakukan reproduksi untuk meneruskan garis keturunannya. Kemudian tumbuh dan berkembang dari tingkat anak-anak hingga di sini hanya contoh sampai tingkat remaja, ya. Pastinya dari tingkat anak sampai dewasa. Kemudian objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang pertama molekul, ini di sini sel kita lihat, kemudian sel, ya, unit sel dari makhluk hidup. Ada yang besar tunggal atau jenis seluler, ada juga yang besar banyak atau multiseluler. Ada sel eukariotik dan sel prokariotik. Kemudian jaringan, ya, dari sel akan membentuk jaringan, kumpulan dari beberapa sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Itu definisi jaringan. Kemudian jaringan akan membentuk organ, kumpulan dari berbagai jaringan. Dari organ nanti akan membentuk sistem organ. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan dari berbagai jaringan yang bekerja sama dalam penampilan dan kelompok fungsi sehingga membentuk suatu unit struktural. Contohnya jantung, itu contoh organ, hati, lambung, dan sebagainya. Dari organ, nanti masing-masing organ ini akan membentuk suatu sistem. Bekerja secara bersamaan itu akan membentuk sistem organ. Artinya sistem organ adalah gabungan dari berbagai macam organ yang membentuk suatu sistem. Misalnya organ pencernaan, ya, sistem pencernaan. Sistem organ itu contohnya sistem pencernaan yang akan melibatkan organ lidah, ya, mulut, tenggorokan, lambung, usus, dan anus. Setelah sistem organ akan membentuk individu. Ini contoh individu: seekor tikus, seekor kucing, sebatang jambu, ya, pohon kelapa, seorang manusia. Ya. Selanjutnya dari individu akan membentuk populasi, yaitu kumpulan dari individu yang sejenis akan membentuk populasi. Ya, kumpulan individu sejenis yang tinggal dan hidup di tempat yang tertentu, di tempat yang sama. Itu populasi. Populasi akan membentuk komunitas, ya, kumpulan dari berbagai macam populasi itu akan membentuk suatu komunitas. Kemudian komunitas akan membentuk ekosistem, ya. Kemudian yang terakhir ada bioma, ya, ada bioma tundra, bioma gurun, dan bioma savana. Setelah bioma nanti akan membentuk biosfer. Nah, itu untuk ya, objek kajian biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Selanjutnya dasar-dasar klasifikasi. Ada 3, ya. Ada sistem klasifikasi artifisial atau buatan, contohnya Aristoteles. Kemudian ada sistem natural atau sistem alami, ini contohnya Carolus Linnaeus. Kemudian ada sistem filogenetik, ya, ini tokohnya Charles Darwin. Singkatan takson pada makhluk hidup, ya, ini ada hewan, ada tumbuhan. Sama saja, hanya saja yang membedakan, kalau pada hewan itu biasanya menggunakan setelah kingdom, takson berikutnya ada phylum. Sedangkan pada tumbuhan setelah kingdom itu ada divisi. Ya. Begitupun untuk setelah spesies itu ada ras pada hewan, sedangkan pada tumbuhan setelah spesies itu ada varietas. Untuk yang lainnya sama, kingdom, ya, kelas, ordo, family, genus, spesies, dan seterusnya. Ini kingdom, definisi kingdom, ya, divisi, kelas, ordo, berbangsa, family atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis, yang terakhir tadi ras. Kemudian bagaimana cara penulisan nama ilmiah? Nama ilmiah itu ditulis dengan menggunakan bahasa Latin.
atau bisa bahasa yang dilatinkan. Kemudian menggunakan dua buah suku kata atau disebut juga dengan binomial nomenklatur. Ini contohnya oriza sativa. Dari ini bisa kita lihat ya. Kata pertama menggunakan huruf kapital. Oriza O-nya besar. Ya, selebihnya menggunakan huruf kecil. Kemudian dicetak miring atau digaris bawahi. Ya. Biasanya ini untuk membedakan dengan tulisan yang lainnya. Ya. Kata pertama ini menunjukkan genus, sedangkan kata kedua ini menunjukkan spesies. Di sini ada L. L ini adalah inisial dari Linnaeus yang menemukan klasifikasi sistem buatan tadi. Ada pengelompokan makhluk hidup dari 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, dan 5 kingdom, serta terakhir 6 kingdom. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.